kualitas KPPN ini baik ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067 KPPN Fak-Fak. Sekarang saya ditemani oleh sahabat terdekat saya, teman saya yang sangat saya sayangi dan saya cintai. Namanya siapa coba tuh? Oke, perkenalkan teman-teman. Nama saya Ian Rialdi Aguston Muhammadong. Biasa dipanggil Ian. Saya di KPPN Fak-Fak ini bekerja sebagai front officer di KPPN Fak-Fak. Penjaga garda terdepan. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Kalau front officer di mana di seksi PDMS ya? Betul sekali. Saya di seksi PDMS. Kalau gitu boleh dong kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang seksi PDMS. Boleh dengan senang hati. Kalau nggak salah di depan tuh kan ada yang namanya SPM, surat perintah membayar. Nah itu boleh nggak dikasih tahu pengertiannya dikit kepada para sobat mantap kita itu? Jadi intinya SPM itu dokumen yang diterbitkan pejabat penandatanganan SPM atau biasa disingkat PPSPM. Nanti PPSPM ini mengesahkan SPM-nya yang akan berakhir pada pengesahan DIPA-nya dia. Jadi dengan kata lain SPM ini merupakan alat untuk mencairkan dana yang ada di DIPA-nya dia, Kalau mau lengkapnya bisa baca di PMK 190 tahun 2012. Oh iya. Ada di situ. Terus kalau dasar pengkategoriannya apa aja tuh? Di dasar SPM. Pengkategoriannya itu, jadi kalau di SPM itu ada tiga. Jadi pengkategoriannya itu ada tiga. Yang pertama itu ada LS. Yang kedua itu ada UP atau uang persediaan. Yang ketiga itu ada TUP, jadi tambahan uang persediaan. Kalau LS ini itu dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama itu LS bendahara, terus ada LS langsung penerima, terus ada langsung pegawai. Kalau UP ini uang muka. Uang muka yang diberikan ke Satker untuk dipergunakan membiayai kegiatan operasional sehari-harinya dia di luar pembiayaan LS-nya. Jadi selain LS itu dibiayai oleh UP. Kalau UP ya tambahan untuk UP-nya. Jadi kalau misalnya dia di UP-nya nggak cukup, dia mau menambah proporsinya, itu bisa menggunakan TUP. Seperti itu, Mas Surya. Kalau nggak salah UP ada dua ya? Ada UP tunai sama UP KKP. Ya. Boleh dijelasin sedikit nggak tuh? Kalau UP tunai itu seperti namanya saya tunai ya, berarti yang dipegang langsung oleh bendahara. Dan biasanya tuh kalau bendahara itu melalui rekening pengeluaran dia. Jadi sesuai proporsi UP tadi, misalnya berapa proporsi, itu yang dia terima per bulan dan akan dipertanggungjawabkan per bulan juga. Kalau misalnya KKP itu dia bersifat limit. Jadi seperti kredit biasa, dasar kredit biasa. Jadi dia menggunakan limit. Kalau UP tadi kan dia per bulan ya pertanggungjawabannya. Kalau dia ini bisa berkali-kali. Jadi misalnya kalau dia sudah misalnya membeli tiket ya, menggunakan tiket, dia tuh misalnya selesai itu bisa langsung dipertanggungjawabkan. Jadi nggak menunggu sebulan langsung dipertanggungjawabkan gitu. Berarti nggak kayak UP biasanya gitu ya? Jadi lebih mempermudahkan Satker sih sebenarnya. Gitu. Kalau ini jenis-jenis SPM tuh kayak nggak salah banyak ya? Ada berapa ya waktu itu ya? Lebih dari 5 apa ya? Coba sebutin dong Mas. Kalau SPM itu ada SPM UP, SPM LS. Yang tadi SPM LS dibagi beberapa. LS bendahara,
LS penerima langsung, Mm-mm. LS pegawai, Mm-mm. terus ada SPM kontraktual, Mm-mm. terus SPM non kontraktual. Banyak sih mas kalau bagian-bagian SPM itu sebenarnya. Tapi kurang lebihnya seperti itu dibaginya. Terus kalau semisalnya ada satker udah datang udah mengajuin SPM, nah Mm-mm. alur prosesnya tuh gimana itu nanti? Alur Pemrosesan prosesnya, SPM-nya. alur prosesnya sama seperti biasa sih mas. Jadi satker datang. Kalau sekarang kan kita dalam masa pandemi COVID ya. Jadi untuk tatap muka langsung itu tidak diperkenankan. Di stop dulu gitu jadi ya. di stop dulu. Kalau dulu masih tatap langsung itu, jadi satker datang, terus kita meneliti SPM-nya. Jadi meneliti SPM-nya apakah sudah betul cara membuat SPM-nya, lampiran-lampirannya gimana. Kalau udah betul, di situ kita meneliti lagi. Jadi setelah diteliti baru kita masukkan ke aplikasi. Di aplikasi konversi itu ya. aplikasi konversi. Jadi di aplikasi konversi itu nanti diuji lagi. Jadi diuji secara sistem. Jadi setelah diuji secara fisik manual, kita uji secara sistem lagi. Oh gitu ya. Terus tadi kan ngomongin kita meneliti lampiran-lampirannya tuh. Emang yang diteliti lampiran itu apa aja sih? Kelengkapannya kah atau apa Iya, gitu? kelengkapannya. Kalau misalnya kayak lampiran SPM UP kayak surat pernyataan KPA ada enggak? Kalau SPM LS kalau dia ada potongan, bukti potongannya ada enggak? Kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih meneliti ke lampiran-lampiran yang bersifatnya penting. Kayak Iya. SSP. Terus kalau cara menguji SPM-nya benar atau enggak tuh seperti gimana? Seperti apa tuh caranya tuh? Jadi mengujinya itu dengan menguji kebenaran perhitungannya. Jadi perhitungannya yang dimasukkan di SPM itu udah cocok nggak? Ada nggak di DIPA-nya? Kan bisa aja nggak ada kan? Misalnya uangnya udah habis gitu. Jadi kita uji kebenaran yang ada di SPM-nya. Terus menguji kebenaran selanjutnya itu menguji ke kebenaran SSP-nya, kepotongannya. Terus kalau SPM nih, semisal satker udah ngasih SPM, terus diterima, di approve gitu kan. Nah nanti itu SPM itu tuh bakal menjadi apa gitu loh? Ya, jadi alurnya setelah satker membawa SPM-nya, terus itu kita proses, setelah kita uji, lolos sistem, masuk ke dalam, diproses lagi, setelah di approve sampai ke tingkat kasih PDMS, itu dioper lagi ke seksi bank. Jadi setelah di seksi bank itu SPM yang dari kasih PDMS itu diterbitkan SP2D seperti itu. Jadi SP2D ini diterbitkan oleh seksi bank. Berarti hasil akhirnya tuh SP2D gitu ya? Betul sekali mas. Oh iya. Ada tambahan lagi nggak? Ya. Mungkin apa gitu? SPM itu apa? Jadi tambahan lain ya, gitu. Jadi SPM ini sebenarnya kalau menurut saya, jadi inti dari pekerjaan yang ada di KPPN. Jadi bagaimana dilihat tingkat produktivitas di KPPN itu melalui SPM inilah. Jadi tingkat kebenaran, tingkat penyelesaian, tingkat ketepatan waktu yang diselesaikan itu mencerminkan kualitas KPPN itu sendiri. Berarti kualitas KPPN ini baik ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Membaik lah ya. Membaik, oke. Tapi kan soalnya kan setiap waktu kita harus berusaha menjadi lebih baik lagi gitu kan ya. Seperti pribadinya Mas Ian gitu ya. Betul sekali. Jadi makin hari makin baik lah ya. Terus di pandemi ini, kalau menurut Mas Ian sendiri gimana itu? Kayak, wah kita kan tertahan di sini lama gitu ya. Kalau Mas Ian sendiri nih, menurut Anda bagaimana? Ya kalau pribadi ya Mas ya. Kalau pribadi, kenapa nadanya langsung nada sedih gitu? Kenapa itu? Sedih, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu keluarga ya susah. Apalagi Lebaran harusnya momen-momen. Padahal
Iya kan harusnya sakral kemarin gitu kan ya. Lebaran harusnya pulang kan. Mm-mm. Tapi karena terhalang pandemi Covid ini ya mau nggak Tapi mau nggak nggak usah apa-apa karena pulang. kita sebagai ASN harus mematuhi peraturan, jadi Betul kita sekali. harus nggak pulang, gitu ya. Ya sementara nggak Sementara tapi Jangan sementara jangan jangan selamanya. jangan selamanya karena semua orang pengen pulang, gitu ya. Iya. Jadi sobat mantap, mungkin itu saja dari Mas Ian. Atau mau menyapa lagi sobat mantap? Cukup cukup. Cukup ya. Oke, segitu lagi dari Ian Rialdi, pelaksana seksi PDMS KPPN Fakfak. See you on next episode. Goodbye.